warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah kami Al-Fauzin berada di rumahnya Yai Haji Masburi Abdullah. Beliau punya pengalaman yang sangat memberikan inspirasi kepada kita semuanya, khususnya berkaitan dengan proses pengalaman real untuk menghafalkan Al-Quran dalam usia yang mencapai sekarang 63 tahun. Ini pengalaman ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya yang hendak dan menginginkan sekali menjadi hafid ataupun hafidhul Al-Quran. Bagaimana Yai proses sampai mulai dari keinginan sampai pada proses penghafalannya dan sampai selesai menjadi hafid Al-Quran. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwa saya menghafal Al-Quran itu pertama kali dimotivasi oleh Kiai Mu'atohir dari Kajen. Yang pertama saya diminta beliau untuk mengajar atau mengaji untuk umum, yaitu kitab tafsir Al-Ibris karangan Haji Bishri Mustafa Rembang. Begitu saya diminta beliau untuk mengajar tafsir Al-Ibris, kemudian saya izin untuk ziarah ke makamnya Mbah Bishri di Rembang. Kemudian sowan putranya yaitu Gusmus atau Mbah Bishri, Mbah Mustafa Bishri, putra beliau. Kemudian saya mengajar tafsir mulai itu tahun umur saya itu 55 tahun. Mulai mengajar tafsir Al-Ibris di pondok, di masjid Raudhatus Shalihin, Karangasem, Sabutan Timur itu. Kemudian setelah berjalan sekitar 2 tahun, saya merasa kesulitan karena pembahasan yang ada di Al-Quran itu kan ayatnya tidak berbab, tapi misalkan babul wudhu, babul sholat dan sebagainya. Tapi kalau di Quran itu kan mencar ya. Misalkan Al-Baqarah, ada di An-Nisa, ada di mana-mana. Saya merasa kesulitan, kemudian saya sowan pas hari raya bersama saya ke beliau Bapak Kiai Mu'atohir. Saat itu umur saya 57 tahun. Kemudian saya perintah beliau untuk menghafalkan Quran. Kalau ini mengajarnya nanti bisa lancar karena akan mengajar tafsirnya. Ya, karena mengajar tafsirnya itu harus menguasai seluruh ayat dalam Al-Quran. Maka kemudian saya mengiyakan perintah beliau. Kebetulan saat itu bersama istri saya. Kemudian sambil rumah saya berembuk dengan istri saya, bagaimana kalau saya menghafalkan Quran, atau kalau saya menghafalkan, kamu yang membuka toko jualan itu nanti pahalanya dibagi 2. Jadi rembukan dulu. Iya, akhirnya istri saya menyetujui kalau saya menghafalkan Al-Quran, sehingga saya minta waktu setiap pagi. Dan setiap pagi dia yang di toko, saya yang dalam masjid, dalam kamar untuk menghafalkan Al-Quran setiap pagi paling tidak biasanya jam 9 sampai zuhur sekitar 3 jam. 9 sampai zuhur sekitar 3 jam. Itu kecuali kalau ada misalkan ada pengajian di luar, saya harus keluar tunda. Nah, kemudian saat itu saya harus mengaji dengan siapa? Hanya kebetulan anak saya itu sebelum saya titipkan di teman saya punya pondok, kemudian sampai khatam pondok Al-Quran.
begitu anak saya selesai ganti bapaknya gitu. Saya ngaji di Pak Kiai Khadik di Soan Kidul, Soal itu Jepara. Jepara. Itu saya ngelaju setiap hari Minggu, dulu itu setiap hari Ahad. Setorannya setiap hari Ahad. Semampu saya, artinya misalkan kok mampu misalkan setengah juz, seperempat, atau kalau pas legon dia ada kegiatan 1 juz ya 1 juz gitu. Dalam satu minggu. Tapi kadang-kadang kalau hari Ahad itu kok ada pengajian atau ada udur saya telepon, kalau saya nggak bisa berangkat ngaji. Jadi kan ngajinya ya di rumah yang enggak, itulah namanya sudah banyak kegiatan. Nah, kemudian jalan selama 3 tahun, berarti dari tahun 2000 beliau wafat. Terus saya baru dapat posisi 23 juz. Kemudian saya fakim, terus saya cari-cari kira-kira siapa guru Al-Quran yang sanatnya sama, yaitu Mbak Arwani, Pak Ihadib juga Mbak Arwani. Nah, saya harus cari. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah dengan Kiai Syarafuddin. Syarafuddin alamatnya Salam, pondok pesantren Bul. Saya di sana melanjutkan sampai terakhir, berarti dari vakum sampai selesai sekitar 1 tahun. Nah, setelah itu kan dari tahun 2001 saya ya 2021 saya kemudian disuruh murojaah sambil menunggu waktu wisuda. Artinya wisuda itu kan tidak setiap tahun, baru kumpul berapa santri yang rampung kemudian wisuda. Nah, ya Nurul Quran, pondok pesantren Nurul Quran. Terus setahun persis saya rampung 2002, rampung murojaah, kemudian masuk 2003, itulah saya harus di wisuda bersama santri yang lain. Jadi di situ juga ada yang sudah sab'ah 2 orang, ada yang tua juga yang sudah punya pesantren sama seperti saya, cuma umurnya lebih muda. Dan perempuan juga ada yang umurnya 55 tahun. Itu semua wisuda di sana. Jumlah wisudawan yang hafid Quran itu 18. Kemudian yang sab'ah 3. Yang satu sudah punya pesantren, yang kedua masih sab'ah. Jadi saya terus di wisuda ya mengikuti aja di wisuda, namanya saya kan maunya gini mah, betul saya di wisuda pokoknya dikasih syahadah sama sanad. Wah makin Mbak Ulin prawo, Mbak Alba prawo lah. Saya kan kalau Mbak Alba, Mbak Ulin, kalau saya nggak ikut didoakan kan iman-iman. Alhamdulillah saya pertama ketemu dulu ke Gusbab, justru malah oleh Pak Kiai Syarafuddin. Pak Kiai Syarafuddin menemui tamu-tamu, saya disuruh jagungan sama Gusbab. Alhamdulillah ya, Gusbab merespon baik dan hampir seluruh nasihatnya itu ditujukan kepada santri dan referensinya dibuat saya gitu. Dan saya dibuat sebagai inspirasi contoh dari yang mereka. Itu kemudian yang seakan-akan menjadi kesimpulan kenapa bisa seperti itu, ya semangat harus ada. Yang pertama itu semangat untuk menghafal. Semangat ya tidak apa-apa, semangatnya ya orang yang hafal Quran nanti kalau di kuburan dia temani sama Quran itu aja. Saya motivasinya itu. Kalau motivasi mengajar ini kan ya bisa aja bisa tidak kan. Quran juga bisa ya tambahan. Tapi mungkin sudah jelas ya babil kobrimun saya itu lah yang jadi semangat untuk menghafal. Yang kedua memilih waktu yang kira-kira disetujui oleh keluarga, bahwa waktu itulah yang harus saya gunakan sebagai waktu untuk istiqomah menghafal. Itu tergantung apakah malam, apa pagi, apa siang, itu tergantung kesepakatan dengan keluarga, sehingga ada semacam MOU lah, dan MOU. Jadi
kalau jam-jam ini berilah saya kesempatan dan jangan diganggu. Nah, ini apa yang harus dibuat MOU-nya di sini. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh tindakan dan amalan kita fokuskan kepada permintaan permohonan kepada Allah untuk dimudahkan menghafalkan Al-Quran. Contohnya, misalkan saya wudhu, setiap mengusap kepala, pasti dalam batin saya, ya Allah berikan saya kekuatan otak sebagaimana aku mudah dulu. Jadi tidak banyak lupa dan mudah. Hampir semuanya. Semua iya, aktivitas sholat ya, habis sholat mesti Allahumma yassir lana kita tiga kali, atau enggak ya cara Jawa untuk dimudahkan, terus Allahumma taqulubana dan macam-macam lah. Jadi doa-doa itu kita fokuskan, kecuali mendoakan yang lain itu yang tentang masalah aktif itu. Kalau mau membaca Quran itu juga ada, saya mendapat ijazah dari Mbah Muat itu, yaitu bagi ilmu itu ya, itu menghadroh kepada sahabat 10 yang dijanjikan Nabi surga itu, al-asyara al-mubasysyarah bil jannah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat-sahabat ya 10 itu semuanya itu Mu'adzin Jabal, Bilal itu 10, Abdurrahman bin Auf, terus 10 itu disebut itu istilahnya yang dimudahkan oleh Allah. Jadi yang jelas di sini kuncinya itu kemauan, semangat, niat dan istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Kalau seperti ini, kalau pagi ini kalau nggak ada kegiatan saya tetap di kamar ya terus mengerjakan. Nanti sore di sini kadang-kadang di depan sini pagi, pokoknya tidak lepas lah, kadang di mobil tetap bawa Quran, kadang di bis ya lu nunggu di Jakarta ya, dalam bis di itu saya kan biasanya bapak sing sleeper itu lah yang tidur itu ya betul, ini kesingatu jadi berdiri. Jadi kalau ya tidak ada di no time without reading Al-Quran, harus dilihat di itu. Sekarang ini ya alhamdulillah ya masih belum selancar anak-anak muda mestinya kan, anak itu butuh waktu, tapi paling tidak ya ayat-ayat itu sudah melekat. Dari artinya begini, misalkan harus menerangkan tentang apa, pokoknya saya yang ada ayat ini langsung buka, jadi tidak pengalaman awal-awal jadi mubalik itu ditulis di tas, ada angin ilmunya hilang karena kertasnya kan kabur. Sekarang juga ya seperti ilmu MAI kan ini. Itulah pengalaman yang saya alami. Terima kasih Mbak Yuli. Ini merupakan sebuah proses pengawalan yang menginspirasi pada kita semuanya, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah usia 50, 60, masih banyak kesempatan dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran. Dan ke depan nanti saya masih tetap harus menghafalkan untuk yang dewasa. Semangat ya, meningkat lagi, berarti terus mungkin semangat, nanti ya. kalau misalkan tercapai ya mungkin umur 70 wisuda lagi tapi tidak apa-apa. Saya belum nih Pak Kiai kalau gitu, saya gitu. Namun apa bentuk berkait imam-imam sabah ada saya mengikuti. Dan mudah-mudahan para pemirsa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan tetap semangat, istiqomah, dan terus dalam rangka menggali ilmu Al-Quran yang sangat luas dan insya Allah bermanfaat dan akan mengini dan kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.